segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus. DPR bersama pemerintah baru saja menetapkan daftar program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2020-2024. Terdapat 248 RUU yang masuk dalam daftar program legislasi nasional dan 50 RUU yang menjadi rancangan undang-undang prioritas tahun 2020. Terkait dengan rancangan undang-undang yang dikategorikan sebagai Omnibus Law, yang merupakan hal baru bukan hanya bagi DPR maupun juga bagi pemerintah, diperlukan pembahasan yang komprehensif dan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas. Sampai masa sidang ini ditutup, kami belum menerima surpres dari pemerintah atau dari presiden. Karenanya kemungkinan surpres itu akan dikirimkan pada masa sidang selanjutnya, yaitu pada bulan Januari. Nah, kalau kemudian kami belum menerima, tentu saja kami tidak bisa kemudian membahas atau kemudian melihat apa yang kemudian menjadi rencana dari pemerintah dalam Omnibus Law yang nanti akan diusulkan. Melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus Law. Hari ini saya minta agar RUU-nya, naskahnya selesai dalam minggu ini, yang pertama. Yang kedua, kita mentargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai, sehingga saya minta ada time frame yang jelas. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan. Maksimal minggu depan kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya Omnibus Law. Ada 79 undang-undang yang akan kita revisi sekaligus, yang di dalamnya ada 1.244 pasal yang akan direvisi. Dan kita harapkan, saya sudah sampaikan kepada DPR, mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi. Saya akan angkat jempol saya akan saya angkat 2 jempol kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Antara pemerintah dengan
DPR nantinya kalau draft tersebut sudah diterima DPR untuk bisa mensosialisasikan draft Omnibus Law ini sebaik-baiknya kepada tentu saja stakeholder dan pihak-pihak terkait yang ada dalam pembahasan Omnibus Law tersebut. Kita membahas mekanisme dan saya menyampaikan kepada Ibu Ketua DPR sebagai konsultasi bahwa draftnya sudah selesai dengan ratas kemarin, maka kita bahas mengenai langkah-langkah mekanisme selanjutnya. Disampaikan bahwa akan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Nantinya akan saya jalankan melalui mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui Balek ataukah itu nanti bisa melalui Pansus, karena melibatkan 7 komisi terkait dalam pembahasan 11 klaster yang terdiri dari 15 bab 174 pasal. Judulnya adalah Cipta Kerja, singkatannya Ciptaker. Jadi tadi arahan Ibu Ketua DPR jangan dipleset-plesetin. Pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan di dalam rapat paripurna pada tanggal 2 April 2020 yang mana secara resmi nanti kami akan bacakan, dan selanjutnya juga kami akan membacakan surat-surat yang berkaitan, surat Presiden tadi nomor 1 tahun 2020 Perpu, serta adanya persetujuan terhadap surat, yaitu surat Presiden yang bergaris miring R06 tanggal 7 Februari 2020 dan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam rapat konsultasi pengganti BAMUS pada tanggal 1 April 2020, serta hal-hal pembahasan yang telah disepakati untuk diteruskan ke tingkat badan legislasi. Bahwa sesungguhnya DPR sebagai perwakilan rakyat mendengarkan betul bagaimana situasi rakyat hari ini. Rakyat dihantui oleh rasa ketakutan oleh mewabahnya virus corona. Kedua, juga dihantui oleh karena usaha mereka juga terhambat oleh situasi saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, kami dengan rasa hormat kepada usul inisiatif yang lainnya, apakah tidak lebih baik jika kemudian kita fokus saja dalam masa sidang ini untuk menangani virus corona? Apa Pak Beni? Pak Beni tinggal bilang sepakat. Ya. Saya pimpinan dan Bapak Ibu anggota. Ntar Pak Beni, ini masalah pendapat mini fraksi. Ya tadi sebelum itu saya Nah, kalau sebelumnya nanti. Cuman alat ini yang tidak bisa. Ya lihat loh Mas. Ya saya tekan-tekan ini tidak bisa. Masa saya dipersalahkan? Nah Pak Beni, Tadi saya sudah angkat tangan, Pak Ketua nggak lihat saya. ya saya lihat Pak Beni. Ya, pura-pura, tapi lihat tapi nggak kasih kesempatan. Kami mengusulkan untuk ditanggapi dan diputuskan. Yang kami usulkan adalah mohon siang ini rapat paripurna hanya membahas dan memutuskan soal tata tertib yang akan menjadi rule of the game rapat-rapat kita selanjutnya. Kita kalau bisa, Dewan dan pemerintah pada saat ini fokus pada agenda untuk mencegah COVID-19 ini. Soal agenda pembahasan rancangan undang-undang kita tunda dulu. Ini yang tadi kami sampaikan untuk mohon tanggapan dan mohon kita bahas dan kita putuskan. Kan tidak enak pimpinan, di tengah-tengah COVID rakyat kita susah. Belum mengatasi COVID, untuk makan aja susah. Saat ini Pak, kok tiba-tiba kita ngomong soal Omnibus Law lah, soal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah,
Tunda dululah itu. Sebelum tadi kita menanggapi substansi yang disampaikan pemerintah, justru kita kan belum dapat ini materinya. Oleh karena itu, kalau materinya saja belum dapat, fraksi Partai Demokrat buat catatan dan meminta agar jadwal-jadwal yang tadi kita sudah sepakati, kita tunda dulu. Supaya kita punya kesempatan membacanya, mempelajarinya, dan memberikan pandangan sesuai fraksi-fraksi. Itu pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan untuk menanggapi ini, bahwa saya kira belum tepat saatnya untuk kita bicara ini. Karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian kita sangat serius, terutama dari pemerintah dan kita semua, maka saya kira perhatian dan energi kita baiklah kita tumpahkan soal menghadapi ini dulu, bukan membahas undang-undang ini.